Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan The Message 21 Juni 2024 dengan tema Berkat Abadi. Kita harus bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan pagi hari ini saudaraku. Ya, kita masih bisa membuka mata, kita bisa menghirup udara pagi hari ini, kita bisa melihat matahari pagi. Katakan kepada Tuhan, thank you my Lord. Ya, katakan terima kasih. Ya, dan ingat saudaraku, setiap kita membuka mata kita di pagi hari yang baru, Tuhan sudah sediakan berkat yang baru juga. Amin. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yeremia, selalu baru setiap hari. Jadi setiap hari ada berkat Tuhan. Katakan amin saudaraku. Amin ya. Setiap hari ada berkat Tuhan. Dan berkat itu adalah berkat kekal saudaraku. Kalau urusan berkat makan minum itu hanya sementara. Berkat-berkat yang berurusan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani itu sementara. Itu tidak boleh jadi prioritas kita. Amin saudaraku. Kita harus memiliki perasaan krisis karena hari ini mungkin keadaan kita belum kembali ke rancangan Allah semula. Berarti seperti yang tadi saya sampaikan di awal, setiap kali kita membuka mata kita pagi hari, Tuhan mau berkata begini kepada kita, nak, satu hari lagi kesempatan untuk engkau memperbaiki hidupmu ya. Ada berkatku untuk berkat kekekalanmu. Perbaiki hidupmu. Satu hari lagi nak, kau boleh hidup. Ayo, kerjakan bagianmu. Gimana saudaraku? Kita seharusnya sadar akan hal itu. Benar gak saudaraku? Kita mulai punya perasaan krisis akan hal itu bahwa aku belum kembali ke rancangan Allah semula. Hidupku masih berantakan selama ini. Tapi kalau hari ini kau tidak ada perasaan krisis itu, tetapi kau punya perasaan krisis untuk hal lain, bukan terkait dengan Allah, maka bisa salah loh fokus hidupmu. Dan jujur saja seringkali kita merasa krisis untuk hal-hal yang tidak perlu kita merasa krisis sebetulnya. Inilah yang menutup mata kita terhadap krisis yang semestinya kita kejar, kita tanggulangi sekarang, yaitu apa? Bahwa kita belum tepat di pemandangan Allah, atau kita belum kembali ke rancangan Allah semula. Terkait dengan hal itu Tuhan Yesus berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di luar kehendak Bapamu. Itu terdapat dalam Matius 10:28-29. Yang hendak dikemukakan di sini bahwa keadaan baik secara lahiriah, secara materi, bukanlah ukuran berkat saudaraku. Karena berkat utama kita adalah berkat abadi. Berkat utama kita adalah berkat abadi. Berkat yang dapat kita miliki dan kita nikmati di kekekalan kelak. Berkat abadi itu dibungkus di dalam peristiwa-peristiwa hidup. Kejadian-kejadian hidup yang kita dengar, kita lihat, dan yang kita alami. Jadi tidak ada satupun kejadian yang tidak memuat mutiara Tuhan untuk kita. Amin saudaraku. Sampai di sini Anda harus mengerti dulu bahwa semua yang terjadi itu berkat abadi. Setiap peristiwa, setiap kejadian ada mutiara Tuhan. Dan di situ Tuhan berbicara kepada engkau dan saya. Itulah rema. Firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang mestinya kita tangkap setiap saat. Tapi seringkali berkat-berkat seperti itu berlalu dan tidak kita asup, tidak kita konsumsi. Kenapa? Karena fokus kita tidak pada Tuhan. Harusnya fokus kita kepada Tuhan, saudaraku.
Dan kalau fokus kita kepada Tuhan, maka kita tidak lepas dari memikirkan kekudusan dan kesucian hidup. Memikirkan kesucian berarti kita berjuang menghindarkan diri dari hal-hal yang salah. Karena kita mau fokus kepada kekekalan. Itulah berkat kekal yang bisa kita tangkap, saudaraku. Mungkin Anda berkata, tiap hari pastor renungannya kok tentang hidup kudus, hidup kudus. Saya bertiap hari ngulang begini aja, Anda masih belum tentu hidup kudus. Betul gak, saudaraku? Karena dasarnya manusia itu dablek, saudaraku. Susah untuk berjuang hidup benar, susah. Seringkali renungan-renungan begini, renungan-renungan yang memang sejati, yang benar, suara kebenaran yang murni, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kenapa? Karena fokusnya tidak kekekalan. Fokusnya masih hidup untuk kesenangan di dunia ini. Maka mereka tidak bisa menangkap bahwa itu berkat kekal. Mereka menangkap bahwa itu beban. Kalau aku disuruh hidup kudus, itu beban. Kalau aku suruh fokus kekekalan, itu beban. Karena aku akan dijauhi orang-orang yang ada di sekitarku hari ini. Itu beban karena aku akan dianggap orang aneh. Itu beban karena aku akan ditinggalkan orang-orang yang hari ini berada di dekatku. Itu beban karena aku akan dicemooh oleh dunia ini. Lihat saudaraku, itu yang membuat kita gak bisa terbang tinggi. Padahal kuncinya untuk Anda bisa masuk menerima berkat kekal itu adalah hidup di dalam kekudusan, fokus pada kekekalan. Gimana saudaraku? Maka kita harus melihat, menemukan, merasakan, meraih berkat kekal itu di setiap momen peristiwa hidup. Kejadian-kejadian hidup yang kita alami. Apapun yang menabrak kita, apapun yang kita tabrak dalam hari-hari hidup, itu pasti ada berkat kekal, yang berkat abadi yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Jadi berkat abadi itu sesuatu yang indah yang harus kita ramu mulai hari ini sebenarnya. Tidak hanya masalah-masalah besar yang merenggut emosi, perasaan kita, mempengaruhi fisik kita, tetapi hal sederhana. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Roh Kudus terus mengasuh kita, saudaraku. Roh Kudus terus berbicara. Dia membentuk engkau dan saya sebetulnya. Ya, dulu kita gak peduli ya. Kejadian demi kejadian udah lewat gitu aja. Karena fokus kita dunia. Tapi sekarang kalau kita sudah mulai sungguh-sungguh, mulai mengerti kebenaran, mulai menghargai perasaan Tuhan, mau berperkara dengan Tuhan, maka kita harus memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi yang kita alami. Maka ada banyak hal yang Tuhan akan berikan kepada kita, saudaraku. Benar. Rema Tuhan itu akan menjadi sebuah acuan untuk engkau dan saya, vitamin untuk kita semakin maju. Ya. Jadi kita punya Roh Kudus yang selalu berbicara kepada kita. Dan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus pasti berisi, bernilai, dan berkualitas lewat semua peristiwa hidup kita. Maka saudaraku, mulai peka, mulai teliti setiap momen hidupmu. Berkat abadi apa yang Tuhan mau titipkan di dalam masalah ini? Berkat abadi apa yang Tuhan mau titipkan di dalam problematika ini? Atau berkat abadi apa yang Tuhan mau titipkan di dalam suasana riang gembiraku, bersukacita? Pasti ada. Maka di dalam semua keadaan itu mendatangkan kebaikan untuk engkau dan saya. Kalau kita bisa mendapatkan atau kita bisa mengambil berkat abadi yang Tuhan titipkan di dalam setiap momen hidup kita. Dan jangan banyak bicara ya saudaraku. Semakin banyak bicara, semakin
kita sulit untuk mendengar Tuhan. Semakin banyak bicara, kita semakin banyak belepotan yang salah. Semakin kita tidak bisa menangkap suara Tuhan dan nasihat Tuhan, teguran Tuhan tidak kita terima dengan baik. Ya, diam, jaga hati, ya, banyak merenung di hadapan Allah. Berkat abadi itu sefrekuensi atau sejalan dengan, beriringan dengan yang namanya orang yang mau digarap Tuhan. Satu terakhir kunci yang mau saya ingatkan kembali. Bayar harga, saudaraku. 1 minggu ini saya selalu ngomong bayar harga, bayar harga. Karena banyak orang yang tidak berani bayar harga untuk Tuhannya. Bayar harga, saudaraku. Kalau ada pendengar The Message mungkin mengerti ya. Saya ada melayani sebuah gereja di kota Semarang. Di gereja yang saya layani itu ada jemaat-jemaat yang memang mereka berani bayar harga. Meskipun itu hal simpel loh. Dia datang sampai 2 kali ibadah. Memang saya memberikan 2 kali ibadah itu pasti tema yang berbeda. Mereka pun bayar harga untuk itu. Kadang saya merenung ya. Kadang orang-orang belum tentu loh mau 2 kali ibadah. Karena mereka berpikir hari Minggu hari refreshing untuk mereka, hari jalan-jalan. 1 kali ibadah cukup deh. Atau dengan berbagai alasan capek lah hari Sabtunya atau apapun lah. Kurang tidur lah apa dan apa. Tetapi orang berani bayar harga itu saya lihat orang-orang model begini ya. Kalau dia bertekun terus, dia kejar Tuhan, dia memburu Tuhan, dia hidup mau digarap Tuhan. Luar biasa, orang-orang begini pasti akan menemukan berkat-berkat abadi, saudaraku, dalam hidup mereka. Itu hal simpel sebetulnya, datang ibadah. Tidak menjamin juga, tetapi itu salah satu indikator kecil. Bagaimana dia berani bayar harga. Kan orang bisa ngomong, aku lebih baik tidur di rumah, online, apalagi sekarang dimarakkan online. Waduh, makanya saya selalu ngomong tidak ada kata online. Harus berjumpa. Orang berani bayar harga loh, sampai 2 kali ibadah. Itu indikator kecil yang menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh serius, aku mau cari Tuhan. Aku mau berjuang menemukan Tuhan. Jadi saudaraku, berjuang yuk. Temukan berkat abadimu di setiap pukulan, tekukan hidupmu, lompatan hidupmu, di persimpangan hidupmu, di tetesan air matamu, di lututmu yang selalu bertelut di hadapan Tuhan dan berkata, Lord, don't leave me alone. Di momen-momen itu, saudaraku, kau bisa menemukan Tuhan. Di momen-momen itu berkat abadimu. Ya, selamat pagi saudaraku. Berjuanglah. Gapai berkat abadi itu mulai hari ini sampai akhir hidupmu. Tuhan memberkati. God bless you.